lagi dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana keadaan Ananda sekalian? Ibu berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas Yesus Kristus, Putramu, yang telah Kau anugerahkan kepada kami dan menjadi sahabat semua orang. Berkatilah kami, agar dengan mengenal lebih dalam akan Putramu, kami pun dapat meneladan sikap dan tindakannya dalam membangun persahabatan dan dalam mengembangkan diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka kita akan melihat materi kita dan judul kita hari ini adalah Yesus sahabat sejati dan tokoh idola. Adapun kompetensi dasar kita memahami pribadi Yesus Kristus sebagai sahabat sejati, tokoh idola, dan juru selamat. Dan indikator hasil pencapaian belajar yang hendak dicapai di akhir pembelajaran, siswa mampu menjelaskan makna sahabat sejati berdasarkan Yohanes 15 ayat 11 sampai dengan 17. Menjelaskan beberapa sikap yang perlu dikembangkan dalam persahabatan. Memahami beberapa sikap dan pribadi Yesus yang patut diidolakan. Menjelaskan tindakan yang dapat dibiasakan sebagai bentuk penghayatan akan Yesus sebagai sahabat dan tokoh idola. Ananda sekalian, selain mempunyai sahabat, apakah kamu mempunyai tokoh idola yang sangat kamu puja? Apa saja kehebatan tokoh yang kamu puja atau kamu idolakan itu? Mari kita belajar dari angsa. Bila kita memperhatikan di negara yang memiliki 4 musim, kadang kita melihat angsa terbang berombongan, pergi ke daerah yang lebih hangat untuk menghindari musim dingin. Mereka terbang dalam formasi V. Mungkin kita bertanya, mengapa? Ada beberapa fakta dan kebenaran yang bisa kita peroleh. Dengan terbang dalam formasi V, efisiensi terbang kelompok akan naik sebesar 71%. Mereka dapat terbang lebih jauh dibandingkan dengan terbang sendiri-sendiri. Angsa-angsa tersebut berkotek dari belakang untuk saling memberi semangat terbang. Dengan cara demikian mereka terbang dengan kecepatan yang sama. Ketika salah satu angsa meninggalkan formasi, dia mengalami daya tahan udara yang besar dan kesulitan terbang sendiri. Akhirnya dia dengan cepat kembali ke formasi untuk berbagi efek terbang dalam formasi tersebut. Ketika salah satu angsa sakit atau kelelahan, dia akan tertinggal dari formasi. 2 angsa akan keluar dan membentuk formasi baru untuk menolong dan mengawal dia sampai dia sehat dan kembali masuk ke formasi atau terus tetap dengan formasi tersebut. Dari kisah angsa tadi kita bisa belajar arti dari sebuah persahabatan. Setiap orang membutuhkan sahabat. Seorang sahabat lebih daripada sekedar teman. Karena kepada sahabatlah orang bersedia membagikan segala sesuatu yang bersifat pribadi, yang tidak mungkin dicurahkan kepada seorang teman. Sebagai remaja atau orang muda, kita membutuhkan sahabat, karena dalam masa-masa ini kita banyak mengalami kesulitan. Sahabat-sahabat itu dapat kita temukan di antara teman kita, ataupun guru kita, bahkan juga orang tua kita.
tidak hanya membutuhkan seorang sahabat, tetapi membutuhkan tokoh idola. Dengan tokoh idola, kaum muda akan terpacu untuk mencoba berbuat dan bersikap seperti sang tokoh idola. Makna persahabatan dan sikap dalam membangun persahabatan. Persahabatan antara dua orang atau lebih bisa terjadi oleh karena berbagai sebab. Misalnya karena kesamaan hobi, kesamaan sifat atau karakter, adanya sikap saling membutuhkan, merasa cocok dalam pergaulan, dan sebagainya. Persahabatan merupakan proses yang tidak dengan sendirinya dapat terjadi, tetapi dapat berlangsung sebentar atau lama, tergantung dari kemampuan masing-masing membangun dan mempertahankannya. Agar persahabatan kita itu semakin langgeng, maka perlu kita membangun persahabatan atas dasar yang pertama, saling percaya. Percaya bahwa apapun yang dilakukan sahabat semata-mata demi kebaikan dan perkembangan kita yang lebih baik. Maka kritik ataupun saran apapun, sekalipun menyakitkan, perlu kita terima dengan lapang dada. Percaya bahwa tidak ada kebohongan dan maksud kurang baik yang terselubung dalam persahabatan. Yang kedua, saling menerima apa adanya. Memahami bahwa setiap orang itu unik, punya sikap, karakter, dan kebiasaan yang berbeda. Tidak menuntut sahabat menjadi seperti yang kita inginkan. Menerima kelebihan dan kekurangan sahabat. Yang ketiga, saling mengasihi. Memberi bantuan secara tepat tanpa pamrih. Tidak meninggalkan sahabat pada saat sahabat sedang mengalami musibah, bencana, atau dirundung masalah. Yang keempat, saling memahami dan menghormati. Sebagai sahabat, kita perlu memahami kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan sahabat kita. Kita perlu memahami kapan kita bisa meminta bantuan dan kapan harus menundanya. Memberi ruang dan waktu bagi sahabat, kapan harus sendiri, kapan harus bersama. Bahkan kita harus memahami bahwa ada hal-hal pribadi yang boleh diketahui dan yang tidak boleh diketahui. Contohnya, sebaiknya kita tidak membuka catatan harian sahabat ataupun membuka HP sahabat, tas tanpa seizin sahabat kita. Dalam bersahabat ada hal-hal yang perlu kita hindarkan, yakni sikap egoisme atau mementingkan dan mencari keuntungan diri sendiri. Dalam persahabatan orang perlu berpikir, apakah yang saya lakukan merugikan? Apakah membuat sahabat saya merasa terpaksa atau diperdaya? Yang kedua, sikap kebohongan. Dalam persahabatan diperlukan sikap kejujuran. Kejujuran perlu ditempatkan dan disampaikan secara bijaksana agar sahabat dapat menerimanya tanpa marah atau sakit hati. Bagaimana kitab suci berbicara tentang persahabatan? Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 16. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dari perikop yang sudah kita baca bersama, jelas di sana Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat, bukan sebagai hamba. Di ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kutipan ini hendak mempertegas bahwa para murid baru benar-benar disebut sahabat bila mereka saling mengasihi sebagaimana diperintahkan oleh Kristus sendiri. Maka, bila Yesus menuntut agar para murid hidup saling mengasihi, agar disebut sebagai sahabat, ternyata Yesus sendiri telah lebih dahulu mengasihi para murid. Yesus mengasihi para murid dengan memberikan mereka pengajaran, dengan memperlihatkan tanda mujizat yang tidak dilihat semua orang. Bahkan Yesus mendoakan para murid. Dan kelak, Yesus akan mengasihi para murid dan kita juga secara paripurna dan sehabis-habisnya dengan wafatnya di kayu salib. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini di ayat 15. Maka persahabatan Yesus dengan para murid bukan sekedar persahabatan biasa. Persahabatan tersebut dilandasi oleh perjuangan bersama tentang apa yang telah didengar Yesus dari Bapanya dan yang telah diberitahukan Yesus kepada para murid, yakni perjuangan untuk mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Para murid itu sahabat istimewa, sebab Yesus telah menetapkan dan sekaligus memilih mereka secara khusus di antara banyak orang yang percaya. Keistimewaan itu mengandung konsekuensi bahwa para murid diharapkan mampu menghasilkan buah-buah persahabatannya dengan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keistimewaan ini juga diberikan kepada para murid, sehingga apapun yang mereka minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan dikabulkan. Persahabatan Yesus adalah persahabatan yang kekal, yang tidak tergoyahkan oleh pengkhianatan sekalipun. Kepada Yudas Iskariot, salah seorang murid Yesus yang telah mengkhianati dan menjual Yesus, Yesus tetap menyapa dia sebagai sahabat. Di dalam Matius 26 ayat 50 dikatakan, "Hai sahabat, untuk itukah engkau datang?" Sikap dan tindakan Yesus dalam persahabatan dengan para muridnya sungguh sangat mengagumkan. Maka pantaslah Yesus juga kita jadikan sebagai tokoh idola dan model kita dalam memperkembangkan diri dan dalam membangun persahabatan. Bagaimana sikap atau kepribadian Yesus? Yesus adalah tokoh yang dapat dijadikan panutan bagi para remaja dan juga kaum muda. Kepribadiannya, ajarannya, dan tindakannya dapat kita jadikan panutan dalam hidup kita. Yang pertama, Yesus menerima semua orang, terutama mereka yang tersingkir.
Pada zaman Yesus, para pemimpin agama Yahudi menganggap orang miskin, yang sakit, dan yang berdosa, anak-anak, dan kaum perempuan itu merupakan kelompok masyarakat kelas 2. Oleh karena itu, mereka tidak pernah diperhitungkan hak-haknya, baik dalam tatanan kemasyarakatan maupun dalam keagamaan. Berbeda dengan para pemimpin agama Yahudi yang menganggap kelompok orang-orang yang tadi disebutkan di atas sebagai najis atau kotor. Sebaliknya, Yesus justru bergaul dan makan bersama dengan mereka. Yesus tidak memperlakukan orang berdasarkan status sosial atau kedudukan, melainkan berdasarkan kenyataan semua orang itu adalah citra Allah. Kemiskinan membuat seseorang tidak mempunyai orang lain yang dapat diandalkan untuk menolong dan membela mereka. Maka mereka hanya dapat mengandalkan Tuhan. Atas dasar ini, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menjadi andalan dan harapan tempat mereka bergantung. Yesus berani mengkritik sikap para penguasa. Dalam himpitan para penguasa Romawi yang menjajah bangsanya, banyak pula para pemimpin lokal masyarakat Yahudi pada masa Yesus bertindak korup, menindas, dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri, seperti nampak dalam diri Herodes. Atas sikapnya itu, sampai-sampai Yesus menyebut Raja Herodes sebagai serigala. Kita bisa baca di dalam Lukas 13 ayat 32. Banyak pula para penguasa mencari hormat dan gelar. Mereka menyebut dirinya pelindung rakyat, padahal tindakannya justru sebaliknya. Kita bisa baca di dalam Lukas 22 ayat 25. Nah, kenyataan ini sungguh memprihatinkan bagi Yesus. Yesus justru memperjuangkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Menurut Yesus, hal itu hanya akan tercapai bila para penguasa menjalankan kepemimpinannya dengan sikap melayani. Kepada para murid-Nya, Yesus berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Ini kita bisa baca di dalam Markus 10 ayat 43 sampai dengan 44. Kritik pedas juga disampaikan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan kaum munafik. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kaum munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan." Ini kita bisa lihat di dalam Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28. Jadi keberanian sikap Yesus tersebut tidak bisa diartikan seolah-olah Yesus anti penguasa. Yesus justru mendorong orang-orang untuk tetap melaksanakan kewajiban mereka kepada para penguasa. Tetapi pelaksanaan hak kepada penguasa tersebut jangan sampai melalaikan dan mengalahkan kewajiban pada Allah. Di dalam Matius 22 ayat 21 dikatakan,
Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi, yang dikritik Yesus bukanlah kekuasaannya, melainkan cara dan sikap orang dalam menjalankan kekuasaan. Kekuasaan seharusnya semakin mensejahterakan rakyat dan semakin mendekatkan manusia pada Allah. Yang ketiga, Yesus mengutamakan aturan agama. Bahaya terbesar dalam hidup beragama antara lain ketika orang hanya menjalankan agama berdasarkan aturan secara membabi buta atau berdasarkan penafsiran aturan keagamaan menurut kemauan diri sendiri tanpa peduli nilai-nilai kebenaran yang hakiki. Bila itu yang terjadi, maka yang muncul adalah fanatisme sempit yang disertai dengan sikap merasa diri paling benar dan paling baik, sementara yang berbeda itu salah dan perlu dimusuhi dan dimusnahkan. Nah, fanatisme sempit ini sangat kentara pada diri para pemimpin agama Yahudi, terutama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sikap Yesus sangat bertolak belakang dengan sikap para pemimpin agama Yahudi. Bagi Yesus, aturan keagamaan itu penting sejauh aturan itu membantu manusia untuk mencapai keselamatan seutuh-utuhnya. Yesus sangat menghormati hukum Taurat, terlebih menerapkannya secara benar. Dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus datang untuk menyempurnakan dan menunjukkan kebenaran hakiki dari isi hukum Taurat. Hal tersebut tampak dalam sikap kritisnya terhadap ajaran-ajaran dalam Taurat, misalnya soal membunuh. Ini di dalam Matius 5 ayat 21 sampai dengan 22. Soal mempersembahkan persembahan, kita bisa baca di dalam Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Soal jinah dalam Matius 5 ayat 27 sampai 30. Soal perceraian di dalam Matius 5 ayat 31 sampai 32. Soal membalas dendam di dalam Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42. Soal kasih kepada musuh di dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48 dan sebagainya. Yang keempat, Yesus adalah pribadi yang beriman. Orang yang beriman bukanlah orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Allah. Orang beriman adalah orang yang percaya akan Allah dan senantiasa membangun relasi dengannya, serta yang hidupnya sepenuhnya mau diatur dan dirajai oleh kehendak Allah dalam ketaatan yang penuh tanpa tedeng aling-aling. Orang beriman adalah orang yang mau melakukan apa saja yang dikehendaki Allah, sekalipun seringkali kehendak Allah itu tidak sama dengan kehendak dirinya sebagai manusia. Nah, pengertian beriman seperti ini sangat nampak dalam diri Yesus Kristus. Yesus mempunyai relasi yang erat dengan Allah Bapa, dan relasi itu diupayakan antara lain dengan doa dalam setiap saat hidupnya. Yesus berdoa saat sedang dibaptis, ini di dalam Lukas 3 ayat 21.
Yesus berdoa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap di dalam Markus 1 ayat 35. Yesus rehat dari pekerjaannya untuk berdoa di dalam Markus 6 ayat 46, kemudian di dalam Lukas 5 ayat 16. Yesus berdoa juga pada malam hari di dalam Lukas 6 ayat 12. Yesus berdoa seorang diri saja di dalam Lukas 9 ayat 18. Kadang-kadang Yesus mengajak para murid menemaninya berdoa di dalam Lukas 9 ayat 28. Yesus tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, melainkan sering mendoakan muridnya dan semua manusia. Ini di dalam Yohanes 17 ayat 20. Jadi beriman berarti menyerahkan seluruh hidup secara total dan sadar untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi Yesus melupakan keinginan sendiri demi Bapa. Bapa, kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus aku alami ini, tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Ini kita bisa lihat di dalam Lukas 22 ayat 42. Dan pada akhirnya, Yesus menyerahkan seluruh jiwa raga kepada Bapanya. Pada saat wafatnya, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan Ananda sekalian, hari ini kita sudah belajar memahami Yesus sebagai teladan dalam membangun persahabatan dan kepribadiannya yang unggul untuk kita jadikan sebagai tokoh idola kita. Sekarang mari kita coba melihat kepada pengalaman kita masing-masing selama ini bagaimana kita membangun persahabatan. Sikap-sikap apa saja yang perlu kita perbaharui dalam membangun persahabatan kita? Sikap dan teladan Yesus apa saja yang ingin kita terapkan di dalam hidup kita? Nah, tulislah jawabanmu atas 2 pertanyaan di atas. Nah, Yesus adalah pribadi yang unggul, yang pantas kita jadikan sebagai tokoh idola dalam mengembangkan diri. Sikap dan pribadi Yesus yang mana yang masih lemah di dalam hidupmu? Sikap dan pribadi apa yang perlu kamu temukan di dalam diri Yesus? Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.